Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairul anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah salat zuhur di Masjid Al-Amanah, para pimpinan masjid dan para pejabat kita semuanya di lingkungan Pemprov DKI yang semuanya saya hormati. Pertama tentu ketika kita masih oleh Allah dimudahkan untuk mendatangi masjid, sholat zuhur berjamaah, duduk untuk mendengarkan pengajian, tentu itu adalah karunia yang sangat besar. Betapa banyak saudara-saudara kita, dan apalagi sekarang sedang ramai tentang banjir, mungkin tidak bisa nyaman berangkat ke masjid karena banjir belum selesai. Alhamdulillah di Jakarta sudah selesai. Mudah-mudahan tidak terulang lagi dan mudah-mudahan tidak menghadirkan korban yang membawa fitnah. Tapi di beberapa tempat yang lain banjir masih terjadi. Di tempat yang lain lagi lebih parah lagi, ramai tentang virus corona. 13 kota diisolasi, 40 juta warga di China sana diisolasi, dan mahasiswa Indonesia di Wuhan mereka menghimbau-himbau untuk segera dievakuasi karena mereka khawatir kalau tertular dengan virus yang ternyata begitu dahsyat, nggak perlu pakai panas bisa tiba-tiba menggelepar dan meninggal orangnya. Dan virus ini sampai hari ini belum diketemukan obatnya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala macam penyakit, segala macam musibah, segala macam masalah. Dan salah satu di antaranya adalah ketika kita mensyukuri karunia Allah yang pada siang hari ini masih diberikan kepada kita semuanya, yaitu bisa tetap sehat walafiat, datang ke masjid, sholat Jumat, sholat zuhur berjamaah, dan kemudian melanjutkan amanah berikutnya sebagai yang diamanahkan di lingkungan Pemprov DKI dan dimanapun kita berada. Ini hanya menegaskan kembali bahwa hidup mempergunakan dan atau memegangi dan merujuk kepada ajaran agama adalah sebuah kebenaran mutlak. Karena tidak aneh kalau dulu para founding fathers dan founding mothers ketika membahas tentang Indonesia ini dasarnya apa, kemudian menyepakati bahwa dasar Indonesia adalah Pancasila. Disepakati juga lah bahwa sila pertamanya bukanlah tentang kebangsaan, bukan kemanusiaan, tetapi tentang ketuhanan. Disepakati pada akhirnya ketuhanan ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh Ki Bagus Hadikusumo dan nanti dibenarkan oleh Muktamar NU di Situbondo, bahwa maksud daripada yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Jadi dari sisi ini maka bertemulah sesungguhnya antara keyakinan kita sebagai muslim yang merujuk pada Al-Quran, ditegaskan sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita oleh Allah ini diciptakan bukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bukan untuk menjadi sengsara. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa bahkan Al-Quran ketika diturunkan, ajaran Al-Quran ketika diturunkan itu bukanlah untuk membuat manusia menjadi susah, bukan untuk membuat manusia menjadi sengsara, bukan untuk membuat manusia menjadi kembali kepada era jahiliyah, era pra-peradaban, tapi justru untuk mengingatkan umat manusia supaya menjadi manusia-manusia yang utama. Agama dihadirkan untuk
justru meningkatkan harkat dan martabat umat manusia. Itu bertemu dengan kesepakatan bahwa ketika kita ada di Indonesia dengan segala kemajemukannya, termasuk kita ada di Jakarta dengan segala kemajemukannya, dan kita tahu Jakarta adalah sebuah kota yang dari dulu ternyata memang sudah begitu majemuk. Di kota Jakarta ini ada yang namanya Kampung Bali, ada namanya Kampung Ambon, ada namanya Kampung Melayu, ada namanya Kampung Jawa, ada namanya Kampung Makassar, ada Pecinan, ada Pekojan, ada Grogol, ada macam-macam. Tapi semuanya diringkai dan hidup di sini, di sebuah kota yang namanya pun sesungguhnya dirujukkan kepada prinsip beribadah ketika dulu para pahlawan, ketika dulu para pasukan-pasukan dari kerajaan Mataram, dari kerajaan Demak, dan kemudian merealisasikan apa yang menjadi perintah dari Sultan Pajah, Sultan Demak melalui Sunan Gunung Jati, kemudian membebaskan kota ini yang dulu bernama Sunda Kelapa dari penjajahan Portugis, dibebaskan menjadilah kota baru bernama Jayakarta. Jayakarta merujuk pada ungkapan Al-Quran surah Al-Fatah ayat yang pertama, Inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan adalah kemenangan yang Allah hadirkan, kemenangan yang luar biasa besar, karena kalau merujuk kepada sebelumnya pasukan ini dulu diutus untuk membela kerajaan Malaka, tapi kemudian dikalahkan, dihabisi oleh kerajaan Portugis, penjajah Portugis, dan kemudian mereka ngejar sampailah di Sunda Kelapa. Di Sunda Kelapa mereka dikalahkan oleh pasukan umat Islam. Kemenangan itu paslah karena fatahna laka fatham mubina, Allah yang memenangkan. Jika ukurannya hanya ukuran individual, ukurannya ada logistik, ukurannya ada alat perang, ya kalah. Tapi karena Allah yang memenangkan, menanglah itu. Kita berada di Jakarta, sebuah kota yang dalam dirinya sekaligus ada religiusitas di sana, tapi sekaligus ada sebuah makna yang sangat besar, bahwa Jakarta ini adalah kota yang menghadirkan kemenangan, kota yang menghadirkan keunggulan, kejayaan. Dan wajarlah ketika kemudian Bung Karno dulu memproklamasikan, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan tentang kemerdekaan di Indonesia, nama kota yang diambil bukanlah Batavia, bukanlah Jayakarta, bukan Sunda Kelapa, tapi Jakarta. 17 Agustus tahun 05, itu tahun Tokugawa, tahun 1945, tahun Masehinya. Jadi kita berada di satu kawasan di mana kemudian antara religiusitas kita, beragama kita, dengan bernegara kita, dengan berindonesia kita, itu menyatu. Dan menyatu dalam konteks apa? Dalam konteks yang berkeunggulan, menjadi Jakarta, Jayakarta. Beragama karenanya menghadirkan keunggulan-keunggulan. Beragama karenanya dalam konteks Islam menghadirkan segala yang meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia, dan bahkan menghadirkan segala yang membawa kepada keunggulan-keunggulan itu. Karenanya ketika kita bicara tentang masalah makanan, misalnya tadi saya sampaikan, ajaran Al-Quran juga sangat jelas dalam surah Al-Baqarah yang 168 Allah menyampaikan ajaran yang bukan hanya berlaku bagi umat Islam sesungguhnya. Allah menegaskan di sana, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah menegaskan, wahai umat manusia, bukan hanya umat Islam saja, wahai umat manusia, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apapun latar belakang suku Anda, di negara manapun Anda berada, di abad kapanpun Anda hidup, Allah mengingatkan, kulu fil ardi, kulu mimma fil ardi, makanlah, konsumsilah, manfaatkanlah dari apapun yang ada di bumi ini, apapun yang ada di bumi ini, tapi kategorinya ada dua, halalan, thayyiban. Halalan itu artinya adalah halal, baik, kemudian sah, kemudian bernilai ibadah, karena dibenarkan oleh ajaran agama, terutama Islam. Tapi thayyiban juga, karena halal bisa jadi nggak thayyib untuk kondisi tertentu. Daging misalnya thayyib, daging misalnya halal. Tapi kalau bagi yang sudah obesitas, mungkin ya tidak menjadi thayyib. Yang kemudian darahnya sudah tinggi, ya tidak menjadi thayyib. Gula misalnya bagus saja,
nasi bagus saja, halal dia. Tapi kalau kemudian bagi yang terkena diabetes misalnya, ya tidak thayyib. Halalan thayyiban. Thayyib artinya adalah segala yang kemudian memberi dampak positif bagi badan Anda. Termasuk tentu juga adalah bagi jiwa Anda. Karenanya ketika ayat ini turun, maka datanglah seorang sahabat, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uni an akuna mustajab dakwah. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada saya supaya doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Rasulullah supaya doanya dikabulkan. Dan ini permintaan yang sangat cerdas sesungguhnya. Dan dulu Rasulullah pernah menyampaikan yang namanya doa itu adalah bagian daripada iman, bahkan bagian daripada intinya ibadah, bahkan bagian daripada silahul mukmin, bagian daripada senjata umat beriman. Dan para ulama Quran mengatakan, lau anna li da'watun mustajabah la ataitu halil hakim. Seandainya aku mempunyai doa yang mustajab, akan aku berikan doa itu kepada para pemimpin. Baik pemimpin pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi, pada tingkat dinas, pada tingkat masjid, pada tingkat kota, pada tingkat apapun juga. Mengapa? Karena seorang pemimpin itu memang bisa melakukan banyak hal. Ya mohon maaf kalau kita cerita tentang Jakarta, ini salah satu di antara yang paling dikenang oleh umat Islam di Jakarta adalah kasus Alexis. Kan begitu. Kasus Alexis itu dulu demo udah berkali-kali, para kiai kita ceramah di mana-mana, istighosah, khutbah, nggak tutup-tutup itu yang namanya Alexis. Begitu gubernurnya yang dimenangkan oleh umat Islam, maka pemimpin ini nggak perlu pakai demo lagi, umat nggak perlu demo lagi, cukup beliau tidak menandatangani surat izin perpanjangan daripada Alexis, ya tutup. Begitulah para penguasa. Jadi kalau doa itu diberikan pada para penguasa, maka penguasa yang baik akan dibuat keputusan yang baik. Nah, saat Ibnu Waqqas meminta Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah kepada aku doa, berikanlah kepada aku sesuatu untuk menjadikan doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban beliau? Atib mat'amak tustajab doa. Perbaikilah makananmu. Insya Allah doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki makanan. Tadi makanan yang baik adalah yang dalam dirinya sekaligus adalah halal, tapi juga yang thayyib. Halalan thayyiban kemudian bisa menghadirkan tubuh yang sehat walafiat, otak yang sehat walafiat, spiritual yang sehat walafiat, mengakibatkan kepada jiwa yang bersih ini. Pastilah kalaupun berdoa, doanya ada doa tentang kebaikan. Tidak mungkin orang yang hatinya baik dan bersih, badannya sehat, otaknya sehat, kemudian doanya supaya Indonesia hancur, mustahil. Supaya para pemimpin hancur, enggak. Kalau orangnya baik, otaknya baik, hatinya baik, nuraninya bagus, badannya juga sehat, doanya pasti semua serba baik. Agar negerinya baik, pemimpinnya kemudian diberi hidayah, istiqomah, jauh dari musibah, jauh dari fitnah, tidak menghadirkan masalah, tidak memberikan musibah, begitu seterusnya. Nah, saya mengatakan bahwa agama sekali lagi mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang barangkali secara rasional tidak serta-merta kita bisa langsung ambil, dalam artian misalnya tadi, ngapain juga kita menahan diri dari gula misalnya. Toh itu enak aja kok. Nasi kan enak saja, daging enak saja. Tapi bahkan agama sudah mengingatkan yang enak itu belum tentu thayyib. Ya, halal silahkan, thayyib juga lanjutkan. Demikian juga lah karenanya beragama menjadi satu yang sangat dipentingkan, bahkan dalam konteks Islam mengajarkan betul bahwa Islam melalui Rasulullah dan keteladanan beliau memberikan kepada kita sebuah cara hidup, bahwa kehidupan kita bahkan dalam konteks profesionalitas saja sesungguhnya memang di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih dari sekedar profesional dalam artian menjadi pejabat, menjadi pekerja, menjadi pegawai, bekerja, melaksanakan tugas. Dan tahun pertama sampai kemudian menjadi pensiun, jam 5 pagi berangkat dari rumah, jam 5 sore pulang dari kantor, dan habis waktu kita dan kemudian meninggal. Anak kita lahir, kemudian diakikahi, kemudian disunat,
kemudian kita nyebar undangan anak kita kawin, kita akikahan lagi punya cucu, dan meninggal. Agama memberikan kepada kita hidup ini bukan sekedar rutinitas yang demikian. Dari sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kemudian jadi pejabat atau menjadi pekerja, dan setelah itu pensiun, dan setelah itu sudah. Enggak. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu sangat juga diukur dengan bagaimana kita memotivasi diri. Innamal a'malu binniyat. Karenanya bahkan hijrah yang merupakan satu gerak yang begitu luar biasa menghadirkan perubahan umat Islam dalam konteks ini. Merupakan perubahan nasib umat Islam. Kondisi prahijrah semuanya serba sulit, semuanya serba dibatasi, semuanya bahkan serba kemudian mendapatkan represi. Menjadi hijrah yang kemudian ternyata dampaknya luar biasa, menghadirkan Islam yang menang, gilang gemilang, menyebar sampai kemudian sampai ke Indonesia. Tapi Rasul ingatkan bahwa peristiwa yang sangat besar ini pun sangat terkait dengan ibadah, yaitu apa? Niat. Sekalipun sama-sama hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, dan mungkin juga sama-sama menghadirkan sukses di Madinah, tapi kalau sukses hanya untuk kepentingan ekonomi, mempunyai usaha yang semakin sukses, mempunyai kebun yang semakin luas, rumah yang semakin banyak, ya yang dapat ya itu saja. Dan kalau dia sudah meninggal ya selesai. Atau kalau hijrahnya itu hanya untuk mencari popularitas dan dengan cara itu menjadi orang yang terkenal, dan dari terkenal itu bisa mendapatkan pasangan yang paling cantik atau paling ganteng, ya dia akan dapatkan. Tapi ya cuma segitu saja. Tapi kalau mangkana hijratu lillahi wa li rasulihi fa hijratuhu lillahi wa li rasulih. Siapapun yang hijrahnya, termasuk bekerjanya, termasuk profesinya, termasuk meninggalkan rumah untuk bekerjanya, termasuk meninggalkan kantor untuk pulang ke rumah untuk ketemu keluarganya, tapi lillahi wali rasul, lillahi wali rasulin maksudnya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, maka yang kita kerjakan itu mempunyai nilai yang lebih dalam maknanya, lebih tinggi nilainya, lebih panjang dampak-dampaknya, karena di dalamnya ada nilai ibadah. Apa maksud dari pernyataan ini? Maksudnya adalah agar dengan demikian maka kita betul-betul melaksanakan segala sesuatu itu dengan cara-cara yang menghadirkan nilai ibadah yang di dalam dirinya ada nilai keihsanan. Apa itu ihsan? Nilai yang kemudian menghadirkan kita melakukan segala sesuatu secara maksimal dengan cara yang terbaik. Tidak setengah-setengah, tidak asal-asalan, tidak hanya karena buang waktu, tidak hanya karena ya ini sudah rutinitas. Di dalamnya ada tanggung jawab, yang dalam tanggung jawab itu ada nilai ibadah. Dan itu akan menghadirkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Terakhir cerita tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Indonesia ini adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah daripada tokoh-tokoh umat Islam. Tentu dengan yang lainnya. Tapi peran umat Islam begitu luar biasa mencolok. Di antaranya adalah peran Jenderal Sudirman. Apa peran beliau? Nanti saya kaitkan dengan masalah ihsan, bagaimana kita kemudian bekerja itu menghadirkan dampak yang luar biasa dan berdampak sangat panjang, sekalipun dalam tanda kutip mungkin tidak kita kira bahwa ternyata dampaknya bisa amat sangat panjang. Pada waktu itu Belanda sudah melakukan serangan aksi militer keduanya ke Jogja, dan kemudian ibu kota Indonesia waktu di Jogja, Bung Karno sudah ditangkap, Bung Hatta sudah ditangkap, Sultan Syarif sudah ditangkap, para menteri hampir semua sudah ditangkap, dan Belanda sudah mengumumkan Indonesia sudah habis. Sampailah kemudian di Bukit Tinggi seorang tokoh umat Islam dari Partai Masyumi, Menteri Kemakmuran pada waktu itu, Mr. Syafrin Pradana Negara, beliau mendeklarasikan pemerintahan darurat Republik Indonesia, dan dunia tahu bahwa Indonesia belum habis. Tapi di tingkat lapangan, tadinya Jenderal Sudirman juga diminta untuk menyerah, dan kalau Jenderal Sudirman menyerah, ya selesai. Jenderal Sudirman tidak mau menyerah. Sekalipun pada waktu itu beliau dalam posisi sakit, paru-paru beliau bahkan tinggal separuh. Beliau ditandu kemana-mana. Salah satu penandu beliau adalah yang nanti menjadi Gubernur Jawa Tengah, menjadi Menteri Dalam Negeri, Supatyo Rustam. Beliau tidak mau menyerah karena beliau ingin menegaskan kepada bangsa Indonesia, kepada dunia, kepada Belanda bahwa Indonesia tidak habis. Masih ada Panglima Besar TNI yang tidak menyerah. Dan beliau ditandu. Anehnya, beliau tidak pernah bisa ditangkap oleh mata-mata Belanda maupun oleh Belanda. Padahal secara logika manusia gampang banget nangkap.
Orang dia ditandu, yang menandu pasti tidak 1 orang, minimal 4 orang, dan pasti karenanya jalannya pun susah. Tapi beliau tidak bisa ditangkap, sehingga bisa melaksanakan tugas dan fungsi beliau sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia, tentara rakyat Indonesia, dan menegaskan kepada Belanda bahwa Indonesia masih ada. Suparjo Rustam bertanya kepada Jenderal Sudirman, Panglima, apa rahasianya sehingga Panglima dan kita semuanya tidak bisa ditangkap oleh Belanda? Panglima tidak bisa ditangkap dan kami dapat berkahnya tidak juga bisa ditangkap. Kata beliau ada 3. Pertama, kata beliau, saya selalu dalam posisi wudu. Kalau bahasa Jawanya gantung wudu. Jadi kalau dia batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Jadi dalam posisi wudu, dalam posisi suci. Dan Al-Quran memang menegaskan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah sangat suka hamba-hambanya yang selalu bertaubat, memperbaiki diri, dan selalu mutatahhirin, selalu dalam posisi wudu, posisi suci. Dan rasionalitasnya adalah, ya kalau Allah saja mencintai, masa ya Allah membiarkan yang dicintainya ditangkap oleh musuh Allah? Nggak mungkin, pasti dijaga oleh Allah. Selamat. Yang kedua, beliau selalu sholat tepat waktu. Dan sholat tepat waktu artinya adalah mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah pernah menyampaikan, afdalu al-amali as-sholatu ala waktiha. Di antara amal yang paling afdal, paling baik adalah sholat tepat waktu. Rasionalitasnya adalah kalau manusia saja begitu mengupayakan agar bisa melakukan sesuatu yang terbaik, masa iya sih Allah tutup mata, biarin aja? Nggak mungkin dong. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Yang ketiga, kata beliau, saya selalu bekerja itu dengan profesionalitas tertinggi. Saya ikhlas. Saya bekerja itu dengan keikhlasan. Saya berjuang dengan keikhlasan. Bukan karena pamrih tertentu, tapi karena keikhlasan. Dan kalau itu adalah keikhlasan, maka itu adalah ihsan. Dan Al-Quran menegaskan hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Pahala daripada ihsan adalah ihsan dari Allah SWT. Kalau Allah memberikan ihsan, Allah maha segala-galanya. Dan itu yang terjadi. Beliau selamat, selamatlah pengikut beliau, selamat juga lah Indonesia. Sampailah kemudian Indonesia tetap merdeka sampai hari ini. Saya mengatakan apa? Beliau Jenderal Sudirman dengan pemahaman agama yang demikian mendalam memberikan kepada kita bukti tentang kinerja yang berkeunggulan yang luar biasa. Dalam sakit sekalipun tetap memberikan yang terbaik. Dalam segala keterbatasan sekalipun memberikan yang terbaik. Dalam segala yang tidak mungkin pun beliau memberikan yang terbaik. Kata kuncinya adalah tetap beragama yang baik dan benar. Dan itulah yang menghadirkan kepahlawanan, keselamatan Indonesia, kinerja yang berkeunggulan yang menghadirkan hasil yang luar biasa. Bukan hanya beliau tidak ditangkap oleh Belanda, tapi selamat juga lah Indonesia. Demikianlah saya ingin prinsip-prinsip yang bisa kita bawa ketika kita membawa agama ke dalam kehidupan kita, akan tidak menghadirkan sikap hidup yang tadi apakah namanya ekstremisme, radikalisme, terorisme, apalagi liberalisme, apalagi hedonisme, ateisme, enggak. Beragama yang baik dan benar adalah sebagian contoh Rasulullah dan para sahabatnya, dan konteks kita dunia dicontohkan juga oleh Jenderal Sudirman gitu, dan tokoh-tokoh yang lain. Dan itulah berikan kepada kita, dan apalagi kita berada dalam instansi kepemerintahan, bekerja yang maksimal dengan semangat beribadah akan menghadirkan hasil yang juga maksimal. Contoh paling konkret dalam bagi Indonesia adalah Jenderal Sudirman. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.